Setiap negara memiliki visi mereka sendiri untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya. Mau itu negara kaya, negara menengah, maupun negara miskin, masing-masing punya visi dan misi sendiri dalam mengelola negara masing-masing. Termasuk juga sebuah negara di Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah merupakan negara kawasan yang kaya akan minyak. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab hingga Bahrain disebut-sebut sebagai golongan negara kaya di dunia. Negara-negara ini bahkan berlomba-lomba untuk membangun kemewahan di negara mereka. Seperti Uni Emirat Arab yang membangun bangunan tertinggi di dunia yang bernama Burj Khalifa. Serta Uni Emirat Arab juga punya proyek pulau buatan yang bernama Palm Jumeirah dan The World's Island. Kalau di Qatar ada proyek Qatar Tower dan Piala Dunia 2022 hingga Pulse Island. Di Arab Saudi ada proyek Mukab dan Neom yang menelan biaya ratusan miliar dolar Amerika. Di tengah negara-negara lain berlomba-lomba membuat proyek megah dan mewah, ada negara di Timur Tengah yang juga kaya akan minyak, namun memiliki visi yang berbeda dengan negara Timur Tengah kebanyakan. Negara tersebut bernama Oman. Oman termasuk ke dalam negara yang kaya akan minyak. Namun alih-alih menjadi negara yang kaya yang berlomba-lomba membangun gedung tinggi dan kemewahan, negara Oman membangun negaranya dengan kesederhanaan. Bahkan gedung tertinggi di Oman hanya setinggi 53 meter dengan 16 lantai, bandingan dengan Burj Khalifa di Dubai Uni Emirat Arab dengan tinggi 828 meter dengan total 163 lantai. Gedung tertinggi di Oman ini adalah Sheraton Oman Hotel. Hotel ini terletak di wilayah Ruwi, kota Muscat, Oman. Oman masuk ke dalam daftar 10 negara terkaya di Arab berdasarkan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Kementerian Keuangan Oman, dilansir Oman Observer, memproyeksikan PDB Oman dengan harga konstan akan tumbuh sekitar 38,39 miliar rial Oman pada akhir 2024 dan meningkat lagi menjadi 39,43 miliar rial Oman pada 2025. Sedangkan menurut Trading Economics, produk domestik bruto (PDB) Oman diperkirakan akan mencapai 19.010 dolar Amerika pada akhir tahun 2024. Sementara itu, PDB per kapita Oman diperkirakan akan mencapai 19.600 dolar Amerika pada tahun 2025 dan 20.462 dolar Amerika pada tahun 2026. Atau jika dirupiahkan jumlahnya berada di angka 326 juta rupiah. Dengan kata lain, setiap tahunnya orang-orang di Oman bisa mengumpulkan uang sebanyak 326 juta rupiah. Bandingkan dengan negara kita yang PDB per kapitanya berada di angka 78 jutaan. Dari sini terlihat jelas bahwa negara Oman adalah negara kaya. Kekayaan negara Oman sama seperti negara Timur Tengah lainnya, yaitu berasal dari kekayaan minyak bumi yang ada di bawah tanah negara tersebut. Minyak bumi di negara Oman pertama kali ditemukan tahun 1964 dan mulai dieksplorasi pada tahun 1967. Sejak saat itu, Oman yang sebelumnya merupakan negara miskin tak punya sumber pendapatan yang besar, seketika berubah menjadi negara kaya. 3/4 PDB negara tersebut berasal dari eksplorasi minyak, yang menandakan bahwa minyak adalah pondasi utama perekonomian negara tersebut. Selain minyak, Oman juga punya cadangan gas bumi yang banyak. Saat ini Oman memiliki cadangan minyak bumi sebesar 5,5 miliar barel dan cadangan gas bumi yang mencapai 800 miliar barel lebih, sehingga untuk puluhan tahun ke depan, diperkirakan minyak dan gas akan tetap menjadi sumber utama pendapatan negara Oman. Selain minyak dan gas, Oman juga punya sumber pendapatan lain seperti penambangan emas, tembaga, seng dan besi. Meski menjadi negara kaya, ada hal yang aneh di negara ini. Berdasarkan tulisan Jack Beckford di jakadatravel.com, ibu kota negara Oman yang bernama Muscat jauh dari sebutan ibu kota negara. Jika dibandingkan dengan kota-kota macam Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi yang punya gedung tinggi, maka kota Muscat jauh dari sebutan ibu kota negara, apalagi disebut negara kaya.
Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, gedung tertinggi di Oman hanya setinggi 53 meter, jika dibandingkan dengan ibu kota negara Timur Tengah lainnya, maka jelas kota Muscat jauh dari gemerlapnya kota-kota kaya. Dalam banyak hal, Oman seperti menjadi antitesis dari negara Teluk dan Timur Tengah yang identik dengan gedung-gedung tinggi modern dan penuh dengan kemewahan. Jack Beckford menyebutkan bahwa tanah Oman adalah tanah yang keras yang berfokus pada pelestarian keindahan alamnya dan menjaga tradisi tetap hidup, dan pada gilirannya, menciptakan permata pariwisata budaya, alam, dan petualangan. Sebagai negara dengan keindahan alam yang mencolok, padang pasir merah, pantai-pantai yang indah, perairan yang kaya akan karang dan pegunungan buah persik, mawar, dan delima, Oman mengambil pendekatan yang berbeda terhadap pembangunan dan pariwisata. Oman tidak mendorong pembangunan gedung tertinggi atau modern, tetapi sebaliknya. Oman berfokus kepada pembangunan berkelanjutan. Sultan Haitham bin Tariq secara cermat merencanakan pelestarian keindahan alam negara tersebut dan menciptakan lanskap perkotaan yang diarahkan pada keberlanjutan dan inovasi, di mana bangunan-bangunan berpadu secara harmonis dengan alam. Keputusan ini mengakibatkan Oman tetap menjadi kota bertingkat rendah, di mana cita rasa kekaisaran Islam kuno masih dapat dialami secara harmonis dengan alam. Paradigma pembangunan negara seperti ini tidak datang begitu saja. Hal ini berasal dari visi pendiri negara Oman, Sayyid Qaboos bin Said Al Busaid. Dalam visi dan mimpinya untuk negara Oman, Sultan Sayyid Qaboos tidak memiliki keinginan untuk Oman menjadi tempat pariwisata massal, pembangunan yang ugal-ugalan, atau modernisasi yang liar, berjanji untuk menjaga tradisi dan budaya negara tetap hidup sambil melestarikan kekayaan alam. Sultan Sayyid Qaboos lebih ingin menciptakan kota-kota yang futuristik dan hijau yang dapat diimpikan oleh banyak destinasi wisata. Di Oman, sumber daya alam tidak akan dieksploitasi secara berlebihan, tetapi digunakan untuk memperkaya lingkungan, membangun industri pariwisata baru yang inovatif, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Dengan menggunakan kekayaan minyaknya yang cukup untuk memperkaya negara, alih-alih mengeksploitasinya, Oman telah mengembangkan model pariwisata berkelanjutan yang menempatkan aset terpentingnya, yaitu keindahan alamnya, sebagai pusatnya. Di Oman, seperti dilansir oleh Jazirah Ilmu, maksimal ketinggian gedung di Oman adalah 5 lantai. Namun untuk Sheraton Oman Hotel yang tingginya mencapai 16 lantai, seperti diberikan izin khusus oleh pemerintah Oman untuk beberapa alasan. Selain larangan pembangunan gedung pencakar langit, Oman memiliki banyak peraturan untuk melindungi lingkungan. Hotel dan resor baru harus mengikuti pedoman lingkungan yang ketat, termasuk konservasi air dan energi, dan negara ini bekerja tanpa lelah untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang kaya. Cagar alam juga dibangun, bukan dikurangi atau dirusak, seperti cagar alam Kepulauan Daimaniyat, tempat pengunjung dapat menikmati terumbu karang yang memesona dan kehidupan laut yang berwarna-warni. Oman adalah contoh negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas segala-galanya, seperti cita-cita mulia Sayyid Qaboos. Masyarakat Oman yang tergolong ekonomi miskin, masih bisa memiliki rumah dan mobil. Bahkan 90% rumah tangga di Oman itu memiliki mobil, menandakan masyarakatnya amat sejahtera. Orang-orang yang tergolong miskin di Oman memiliki akses yang terbuka untuk pertanian dan pekerjaan sektor publik. Karena mengutamakan kesejahteraan masyarakat, maka di Oman sangat jarang ditemui gelandangan, jikapun ada, maka itu adalah imigran yang datang ke Oman. Disebutkan bahwa 80% gelandangan di Oman adalah pendatang, bukan masyarakat asli Oman. Di bidang pendidikan dan kesehatan, Oman juga memberikan layanan gratis untuk masyarakatnya. Bagi Oman, gedung-gedung tinggi yang mewah dan gemerlap hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya, sementara rakyat Oman yang lain tidak akan bisa mengaksesnya. Karena itulah Oman melarang gedung-gedung tinggi mewah ada di negaranya. Bagi Oman, kehidupan sederhana dengan bangunan-bangunan bernuansa Islam adalah pilihan untuk menjalani hidup. Di dalam rumah-rumah masyarakatnya, tercipta kedamaian dan kehidupan yang sejahtera.
Oman adalah negara yang damai. Negara ini adalah negara yang jauh dari konflik politik, perang, dan lomba-lomba kemewahan kehidupan dunia. Oman adalah contoh negara yang sukses menerapkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di mana kekayaan minyak dan gas dieksplorasi untuk kekayaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Oman. Sehingga rakyat Oman bisa hidup sejahtera. Gimana tidak sejahtera, orang yang tergolong ekonomi miskin aja bisa punya mobil di sana.